Indonesia dijaga bukan hanya oleh pasukan bersenjata di medan perang, tapi juga oleh mata-mata senyap yang bekerja dalam bayang-bayang. Mereka tak dikenal, tak berpangkat tinggi, dan tak tercatat dalam berita, tapi keberadaan mereka menentukan arah sejarah. Siapa mereka? Bagaimana mereka bekerja? Dan seberapa besar kekuatan intelijen militer TNI dalam menjaga kedaulatan negeri ini? Selamat datang di dunia yang tak pernah terlihat, namun selalu waspada. Dunia intelijen militer Indonesia. Peran strategis intelijen Tentara Nasional Indonesia. Dalam dunia militer, informasi bukan sekadar alat bantu, ia adalah senjata pertama. Dan di Indonesia, senjata itu dipegang oleh elemen paling senyap dari kekuatan TNI, intelijen militer. Di balik layar, struktur ini dijalankan oleh satuan elit seperti Badan Intelijen Strategis (BAIS) TNI, serta unit-unit intelijen dari matra darat, laut, dan udara. Merekalah yang menjadi mata dan telinga negara, mendeteksi ancaman, membaca pergerakan musuh, dan mengirimkan analisa strategis langsung ke pucuk pimpinan militer. Peran mereka melampaui pengintaian biasa. Mereka merancang operasi kontra-infiltrasi, menembus jaringan separatis, memantau gerakan kekuatan asing, bahkan mengamankan proyek strategis nasional dari sabotase dan spionase. Tanpa intelijen, kekuatan tempur bisa berjalan tanpa arah. Tapi dengan mereka, keputusan militer menjadi tepat sasaran. Mereka bukan sekadar pengamat, mereka adalah penjaga tak terlihat dari kedaulatan Indonesia. Operasi senyap dan jaringan lapangan. Di medan tempur, musuh bisa terlihat, tapi dalam dunia intelijen, musuh berwujud informasi dan senjatanya adalah kerahasiaan. Disinilah kekuatan sejati intelijen TNI diuji. Dalam operasi senyap yang tak pernah tercatat dalam lembar sejarah, namun menjadi penentu arah konflik. Agen-agen intelijen militer Indonesia tersebar di berbagai titik strategis. Dari wilayah perbatasan di Papua, pulau-pulau terluar seperti Natuna dan Miangas, hingga kota-kota besar yang rawan infiltrasi asing. Mereka menyamar sebagai nelayan, pedagang, bahkan pekerja biasa. Tapi di balik penampilan sederhana itu, mereka mengoperasikan perangkat intelijen canggih, mengumpulkan informasi vital, dan mengaktifkan jaringan informan yang bekerja siang dan malam. Jaringan ini dikenal dengan kode internal yang tak pernah bocor ke publik. Mereka bergerak dalam sistem sel tertutup, saling tidak mengenal, tapi terhubung oleh satu tujuan, menjaga Indonesia dari dalam bayang-bayang. Ketika satu informasi berhasil dicegat sebelum meledak menjadi ancaman, itulah keberhasilan yang tak pernah diberi medali. Tapi bagi mereka, perlindungan diam-diam terhadap 270 juta jiwa sudah cukup menjadi penghargaan tertinggi. Teknologi dan sinyal intelijen TNI. Zaman telah berubah. Medan perang kini tidak hanya ada di darat, laut, dan udara, tetapi juga di ranah digital dan spektrum elektromagnetik. Dan intelijen TNI beradaptasi dengan senyap namun mematikan. Melalui teknologi mutakhir seperti satelit pengintai, drone UAV pengintai seperti ANKA dan CH-4, serta SIGIN, Signal Intelligence, TNI kini mampu memantau komunikasi, pergerakan, hingga koordinasi musuh dari ribuan kilometer jauhnya. Pusat-pusat komando intelijen seperti milik BAIS TNI dan unit-unit cyber intelligence memiliki kemampuan untuk memecah sandi komunikasi asing, menganalisis pola pergerakan kapal di Laut Natuna Utara, hingga mendeteksi sinyal komunikasi milisi bersenjata di wilayah konflik. Lebih dari itu, intelijen juga membangun sistem early warning berbasis big data (AI) dan pengenalan pola. Ancaman tidak lagi dihadapi setelah muncul, tapi dicegat saat masih dalam bentuk niat dan rencana. Inilah kekuatan yang tidak bersuara, namun mampu melumpuhkan. Di era modern, perang bisa dimenangkan bahkan sebelum peluru pertama dilepaskan, dan intelijen TNI kini berada di jantung strategi itu. Ancaman nyata dan respons intelijen.
Indonesia bukan sekadar negeri kepulauan. Ia adalah simpul strategis antara Samudra Hindia dan Pasifik, jalur sutra laut modern, dan panggung tarik-menarik kekuatan global. Di balik keindahan geografisnya, tersembunyi potensi konflik yang tak bisa dianggap remeh. Dari infiltrasi kelompok separatis di Papua, upaya radikalisasi digital, penyelundupan senjata di perbatasan Kalimantan Malaysia, hingga masuknya kapal intelijen asing di perairan Natuna, semua menjadi medan operasi senyap bagi intelijen TNI. Namun tanggapan mereka bukan dengan sorotan, tapi dengan pencegahan, operasi penangkapan jaringan spionase, penyusupan balik ke kelompok bersenjata, hingga manipulasi informasi untuk mematahkan moral lawan, dijalankan dengan presisi dan nyaris tanpa jejak. Bahkan dalam konflik terbuka seperti insiden Laut Cina Selatan, peran intelijen bukan hanya memantau pergerakan kapal asing, tapi juga membaca maksud strategis di balik manuver. Karena dalam dunia mereka, niat jauh lebih penting dari aksi. Keberhasilan terbesar intelijen adalah ketika tidak ada ledakan, tidak ada invasi, tidak ada perang. Karena itu artinya mereka telah bekerja sebelum semuanya terjadi. Intelijen sebagai senjata strategis tertinggi. Di dunia militer modern, pertempuran tak lagi dimulai dari desingan peluru, tapi dari keputusan. Dan keputusan terbaik hanya lahir dari intelijen terbaik. Disinilah peran intelijen TNI naik kelas, bukan hanya sebagai pelaksana lapangan, tetapi sebagai arsitek strategi nasional. Di balik setiap pergerakan satuan tempur, ada analisa risiko dari BAI-IS TNI. Di balik setiap manuver diplomatik, ada laporan dari jaringan pengamat yang menyatu dalam ritme geopolitik global. Bahkan pembangunan infrastruktur strategis seperti pangkalan militer baru atau radar pantai, semuanya melalui validasi intelijen. Intelijen TNI juga memainkan peran penting dalam diplomasi militer senyap. Melalui jaringan informasi lintas negara, Indonesia membangun kanal komunikasi tak resmi dengan negara sahabat maupun kekuatan besar dunia. Mereka membaca situasi, menjaga stabilitas regional, dan meredam potensi konflik sebelum membesar. Karena pada akhirnya, kekuatan terbesar bukan terletak pada jumlah pasukan, tetapi pada kemampuan untuk tahu lebih dulu, bergerak lebih cepat, dan bertindak tepat. Inilah kekuatan yang tak terlihat namun menggerakkan segalanya dari balik layar, intelijen militer Indonesia. Mereka tak pakai seragam mencolok, tak pernah tampil dalam parade, dan nama mereka tak tercetak dalam berita. Tapi ketika ancaman datang, mereka sudah ada di sana lebih dulu, mengamati, menganalisa, dan menghentikan bahaya sebelum sempat menyentuh tanah air. Intelijen TNI adalah benteng pertama dan terakhir Indonesia. Mereka senyap tapi mematikan, tak terlihat tapi selalu hadir. Dan selama mereka berjaga di balik bayang-bayang, negeri ini tetap berdiri tegak dalam damai. Jika Anda ingin terus memahami kekuatan yang tersembunyi di balik militer Indonesia, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe ke channel Update Militer. Karena di sini kami akan terus mengungkap strategi, teknologi, dan kekuatan TNI dari garis depan hingga jantung pertahanan yang tak terlihat.